Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan memaparkan petunjuk pelaksanaan ujian praktik. Jadi ujian praktik yang akan saya lakukan, ujian praktik dari jarak jauh. Kalian bisa melakukan ujian praktik ini di rumah dengan alat yang sederhana. Kalian hanya butuh bandul saja. Pemberat diambil dari batu, dicari, kemudian cukup benang dan paku saja. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu tentang sistematika penulisan laporan. Yang pertama, judul praktikum sudah jelas, praktikum apa yang akan kita lakukan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini isinya apa sih? Nah, rumusan masalah ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan praktikum yang kita lakukan. Jawaban-jawaban yang akan kita cari nih melalui praktikum. Nah, kemudian identifikasi variabel. Di sini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Nah, dituliskan pada saat praktikum dilakukan mana yang termasuk variabel bebas, mana yang termasuk variabel terikat, mana yang termasuk variabel terkontrol. Ya, saya yakin sudah paham lah. Variabel bebas ini adalah variabel yang diganti-ganti oleh kita, oleh si praktikum, oleh orang yang melakukan praktik secara bebas. Jadi ini nilainya diubah-ubah oleh kita. Nanti lihat pada saat praktikum mana nilainya yang diubah-ubah sendiri oleh kita. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang tergantung dari variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya kita ganti menjadi dari A menjadi B, maka ada angka yang ikut berubah. Ada variabel-variabel yang ikut berubah akibat variabel bebasnya diganti gitu. Nah, itu adalah variabel terikat. Kemudian variabel terkontrol. Variabel terkontrol ini adalah variabel yang kita jaga konstan, tidak diubah-ubah. Nanti pada saat praktikum dicari mana yang termasuk variabel terkontrol. Nah, ingat, dalam fisika variabel itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi di sini yang dimasukkan adalah besarannya. Misal variabel bebasnya panjang, variabel bebasnya massa. Jangan dituliskan misalkan variabel terikatnya batu. Nah, batu itu kan bukan variabel gitu. Jadi variabel ini adalah sesuatu yang dapat diukur. Artinya di situ ditulisnya besaran, bukan nama bendanya. Kemudian yang keempat adalah definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini adalah isinya adalah cara kalian mendapatkan angka. Contoh misalkan dalam praktikum kita menggunakan tali, menggunakan benang yang panjangnya 1 meter. Nah, dijelaskan di dalam operasional variabel menentukan panjang tali 1 meter. Menunjukkan panjang tali 1 meter dijelaskan alat yang digunakan untuk mengukurnya apa, kemudian cara menggunakan alat ukurnya bagaimana. Kalau dalam satu praktikum menggunakan suatu beban yang masanya misalkan 50 gram, nah dijelaskan 50 gram itu didapat dari mana, cara mengukurnya bagaimana, alat ukur digunakan apa. Nah, dalam penelitian yang lebih lanjut, definisi operasional variabel ini menjadi penting gitu, karena orang yang membaca laporan nanti akan tahu gambaran praktikum itu seperti apa dilihatnya dari definisi operasional variabel. Karena ini menjelaskan alat ukur yang digunakan apa, kemudian cara mengukurnya bagaimana juga dijelaskan di sini. Ini penting dan ini adalah hak prerogatif dari si peneliti. Kemudian definisi konseptual. Definisi konseptual ini adalah materi-materi yang sudah baku, yang sudah ada di buku, boleh dari internet, yang berkaitan dengan judul praktikumnya. Judul praktikum tentang bandul ya berarti rumus-rumus, kemudian materi-materi yang berkaitan dengan bandul yang sudah baku, yang sudah ada di dalam internet ataupun di buku-buku fisika, itu tinggal disalin, dipindahkan ke definisi konseptual. Nah, ini teorinya. Dasar teorinya lah definisi konseptual itu. Kemudian yang keenam, persiapan alat dan bahannya dituliskan apa saja, kemudian langkah-langkahnya dituliskan bagaimana dari awal sampai akhir praktikum itu dilakukan. Kemudian hasil pengukuran. Semua hasil pengukuran nanti dituliskan di dalam tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 dan tabel 2-nya bisa dilihat di format laporan. Kemudian pengolahan data. Nah, pengolahan data ini isinya adalah hitungan-hitungan, rumus-rumus yang digunakan. Jadi ketika kita mendapatkan hitungan angka sekian, nah itu dijelaskan dalam pengolahan data. Dijelaskan dalam pengolahan data, rumus yang dipakainya dituliskan, kemudian caranya dituliskan, dikali, dibaginya juga dituliskan di situ. Jadi semua angka yang didapat dituliskan dalam pengolahan data, cara mendapatkannya. Kemudian kesimpulan, nah
Perlu diperhatikan di sini kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau ada rumusan masalahnya dua poin rumusan masalah, maka di kesimpulan cukup jelaskan dua itu. Jadi jangan sampai menuliskan kesimpulan itu dituliskan dalam bentuk 2-3 paragraf gitu. Tidak perlu banyak-banyak. Kesimpulan itu cukup isinya adalah jawaban dari rumusan masalah. Oke, baik, kita simulasikan praktikum yang harus kalian lakukan seperti apa. Ya, baik, saya simulasikan nanti praktikum yang harus kalian lakukan. Ini ada pemberat di sini. Pemberatnya masanya boleh 1 kg, boleh 2 kg, terserah. Nah, ini pemberatnya diambil kita menggunakan batu saja yang mudah didapat, tinggal cari di luar rumah gitu. Nah, ini dilakukan di rumah. Praktikum ini dilakukan di rumah. Kemudian ada pemberat, pemberatnya kita sebut sekarang batu. Terserah masanya berapa, 1 kg ke 500 gram ke, terserah, dan nggak perlu ditimbang gitu. Nggak perlu diukur masanya. Kemudian diikat dengan benang. Yang pertama dilakukan sesuai dengan dicek di tabel pengukuran. Di tabel 1 itu kan panjang talinya dimulai dari 100, kemudian diganti menjadi 80, diganti menjadi 60, dan seterusnya sesuai dengan tabel. Nah, kita gunakan panjang talinya 1 meter dulu. Yang 1 meter, kemudian kita gantung. Ini terserah digantungnya di rumah, mau di palang pintu kayak, mau di pohon kayak gitu. Terserah, yang jelas si bandul ini bisa bergerak dengan bebas. Nah, kita simpangkan tidak terlalu jauh, kita simpangkan saja sekitar 15 derajat, dan nggak perlu dihitung juga, nggak perlu diukur pakai penggaris, nggak perlu diukur pakai busur derajat. Nah, kita simpangkan, tahan di sini pakai tangan, kemudian stopwatch-nya disiapkan. Nah, jadi tangan kiri memegang bandul, tangan kanan memegang stopwatch. Kemudian pada saat bandul dilepaskan, stopwatch dihidupkan. Hitung sebanyak 5 getaran. 5 getaran itu kalau dia mulai dari sini, maka dia akan berayun ke kanan, balik lagi ke kiri. Nah, itu 1 getaran. Oke, kita coba. Jadi tangan kiri, saya ulangi langsung saja. Begitu bandul dilepas, stopwatch dinyalakan. Hitungan 3, 1, 2, 3. Nah, 1 dihitung. Terus 2, 3, 4, 5. Nah, begitu hitungan 5 dia nyampe ke ujung sini. Begitu sampai hitungan 5, stopwatch dimatikan. Nah, karena ya biarkan bandulnya berayun terus. Jadi begitu hitungan 5, stopwatch dimatikan, lihat, cek waktunya berapa, langsung tulis di tabel pengukuran. Gitu, jelas ya? Nah, lakukan itu sebanyak 3 kali. Sudah dapat satu waktu, dituliskan di tabel pengukuran, berhentikan bandulnya, ulangi lagi, pegang lagi, disimpangkan ke sini. Kemudian begitu bandul dilepas, stopwatch dinyalakan. Hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, siap-siap. Nah, yang kelima cetrek, langsung dimatikan. Ini biarkan saja berayun, yang penting kita dapat waktu kan. Kita hanya butuh waktu dia sampai ke 5 getaran. Kalau sudah sampai 5 getaran, dicek waktunya berapa, ditulis. Nah, lakukan itu sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali, ganti dengan panjang tali yang 80 cm. Oke, ini 0,80 meter. Panjang tali yang 80 cm. Nah, lakukan hal yang sama, tapi talinya sekarang 80 cm. Nah, pegang dengan tangan, siap-siap stopwatch, dilepaskan, stopwatch dihidupkan. 1, 2, 3, 4, siap-siap, 5 cetrek, dimatikan, kemudian lihat waktunya, tulis lagi di tabel pengukuran. Nah, lakukan itu sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali, sudah dapat 3 waktu, dipendekin lagi talinya, dipotong lagi talinya, dijadikan berapa? 60 cm. 60 cm, lakukan hal yang sama. Ya, dilepaskan, stopwatch dinyalakan. Itu sampai hitungan 5, dimatikan stopwatch, catat waktunya. Lakukan 3 kali.
lakukan 3 kali pengukuran waktu. Setelah dapat 3 kali, dipendekin lagi sampai 40 cm. Nah, kalau 40 cm gimana? Gitu. Nah, sudah 40 cm, dihitung lagi, dicatat waktunya, sudah selesai, tulis di tabel pengukuran. Gitu. Jadi praktikum yang kalian lakukan cuma mengukur waktu bandul bergerak. Ketika dia bergerak 5 getaran, berapa waktu yang tercatat di stopwatch dituliskan di tabel pengukuran. Mudah. Saya pikir mudah ya, karena memang sengaja saya carikan materi yang mudah karena biar bisa dilakukan di rumah. Oke, kita lanjut dengan tabel pengukuran. Nah, tabel pengukuran yang saya berikan di file, di format laporan itu seperti ini. Ini tabel 1 ya. Cek tabel 1, getarannya kan tadi yang kita hitung 5 getaran. Pada saat hitungan 5, dimatikan stopwatchnya. Berarti 5 getaran di sini. Waktunya ditulis di sini. Misal, pada saat, ini saya angkanya asal saja. Jadi, hanya menjelaskan cara mengisi dan cara menghitungnya. Misal pada saat percobaan pertama di panjang tali 100, dia 9,82. Percobaan yang kedua 9,64. Percobaan yang ketiga 10,32. Nah, ini dituliskan. Waktu ini didapatkan dari stopwatch yang tadi kita matikan itu. 5 getaran, matikan, tulis. 5 getaran, matikan, tulis ke sini. 5 getaran lagi, matikan stopwatchnya, tulis di sini. Sehingga anggaplah didapat angka-angka seperti ini nih waktunya. 9,82 second, 9,64 second gitu kan. Kemudian tinggal ikuti saja. Di sini ada simbol sigma. Sigma itu kan jumlah, maka dijumlahkan. 9,8, 9,64 ditambah 10,32 dijumlahkan jadi 29,78. Nah, kemudian ini X bar ini kan rata-rata, berarti tinggal dirata-ratakan. Rata-ratakan waktunya. Waktunya ini 3 dirata-ratakan, tinggal jumlah dibagi 3 kan. Karena ini ada 3 kali percobaan, 29,78 dibagi 3 jadi 9,9267. Biarkan saja 4 angka di belakang koma, nggak masalah. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi waktu ini dari stopwatch. Mudah-mudahan jelas ini, karena mudah lah praktikum seperti ini. Ini didapat dari stopwatch, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan. Nah, kemudian menghitung periode. Periode ini kan rumusnya periode sama dengan waktu dibagi N. T-nya ini adalah waktu, kemudian N-nya banyak getaran. Jadi menghitung angka periode di sini tinggal waktu dibagi dengan jumlah getarannya. 9,82 dibagi 5, 9,64 dibagi 5, 10,32 dibagi 5. Tinggal dihitung. Nah, sehingga ini sudah saya hitungkan, misalkan ini dibagi 5 dapat 1,964. Nah, ini hasil bagi angka-angka waktunya ini dibagi dengan 5, hasilnya di sini. Kemudian jumlahkan 1,96, 1,928, 2,064 dijumlahkan, jadi jumlahnya adalah 5,956. Kemudian rata-ratanya adalah 1,985. Nah, angka hasil rata-rata dari periode ini yang kita ambil. Jadi dari sini kita simpulkan kalau panjang talinya 100 cm, ternyata periodenya 1,985 gitu. Nah, dengan cara yang sama lakukan pada panjang tali yang 80 cm. Tadi dari stopwatch dituliskan di sini. Tuliskan di sini stopwatchnya dituliskan, kemudian dirata-ratakan, dibagi 5 lagi, dituliskan di sini. Tuliskan di sini hasil bagi 5-nya dirata-ratakan. Nah, bandingkan rata-rata yang 100 cm rata-ratanya angkanya sekian. 80 cm rata-ratanya sekian. 60 cm rata-ratanya sekian. Nah, baru simpulkan. Ternyata kalau panjang talinya semakin pendek, ternyata periodenya akan bagaimana, gitu kan? Apakah periodenya akan semakin lama, semakin besar, atau semakin kecil nilainya? Coba diperhatikan ini. Nah, dengan membandingkan 4 angka ini yang 40 cm-nya kan masih di bawah, jadi saya hanya jelaskan sampai 60 cm. Tapi caranya sama. Dari nilai rata-rata yang 4 ini, 1,985, kemudian angka di sini sekian, misalkan tergantung nanti angka kalian yang kalian dapat, kemudian angka di sini dibandingkan angkanya. Dengan panjang tali 100, 80, 60, panjang talinya diperpendek, ternyata angka periodenya, rata-rata periodenya akan semakin bagaimana. Disimpulkan di situ, buat dalam kesimpulan. Karena ini yang kita cari. Kemudian berikutnya percepatan gravitasi. Jadi kita akan menghitung nih, iseng-iseng kita hitung percepatan gravitasi di tempat kita melakukan praktikum. Di bandul itu kan kita punya rumus ini, T sama dengan 2V akar L per G. L-nya ini panjang talinya.
Nah, kalau ini kita mencari G-nya kita keluarkan ke sini, maka rumusnya akan menjadi G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Nah, dengan catatan L di sini harus dalam bentuk meter. Kalau di sini 100 cm, jangan ditulis 100 di sini, tapi tulisnya 1, karena 1 meter. Ini 80 cm, maka L-nya 0,8. Pi-nya bagaimana? Gunakan pi 3,14 atau 20/27. 3,14 kuadrat gitu, atau 22/7 kuadrat. Nah, ini. Jadi angka percepatan gravitasi dapat 10,2430 itu didapat dari rumus ini. Jadi T-nya dimasukkan, tinggal masukkan nilai pi, 4pi kuadrat, masukkan nilai L, dibagi dengan periodenya. Periodenya dikuadratkan. Dapatlah misalkan angka-angka seperti ini. Sama, dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, perhatikan di sini rata-ratanya. Rata-rata yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, nanti angka-angka di sini, angka-angka rata-rata dari gravitasinya akan kita pindahkan ke tabel 2. Oke, ini tabel 2, masuk ke tabel 2. Nah, G-nya didapat dari mana di sini? Untuk mengisi angka di sini, ini didapat dari rata-rata gravitasi tadi di tabel 1. Jadi ini G di sini didapat dari tabel 1 ya. Ini yang yang percobaan 1, percobaan yang kedua dengan tali 80 cm, dengan tali 60 cm, ini dengan tali 40 cm, rata-rata gravitasinya berapa dipindahkan ke sini. Nah, anggaplah saja misalkan saya kasih angka segini, 10, gitu, 9,8, 9,6 dan seterusnya, dijumlahkan di rata-ratanya. Dirata-ratakan lagi. Nah, rata-rata ini yang akan kita ambil sebagai percepatan gravitasi di tempat kita gitu. Jadi percepatan gravitasinya 9,9567. Tentu ya kalian angkanya akan berbeda nanti tergantung dari hasil yang terukur di stopwatch. Nah, ini bagaimana cara ngisi yang di sini? Cara ngisi yang di sini tinggal lihat simbolnya G dikurangi G bar. G bar ini kan artinya percepatan gravitasi rata-ratanya, rata-rata percepatan gravitasi. Maka cara ngitungnya 10. Jadi kalau mengisi kolom yang di sini berarti ini 10 dikurangi rata-ratanya 9,956, hasilnya ini ditulis di sini. Ini juga sama, 9,8602 dikurangi rata-ratanya. Ini dikurangi ini. Terus 10,2356 dikurangi sini. Kalau negatif ya tulis negatif. Oke, jelas. Jadi ini tinggal nilai yang di nomor 1 dikurangi dengan rata-rata. Nilai di nomor 2 dikurangi dengan rata-ratanya, tuliskan di sini. Nah, kemudian ini G dikurangi G bar kuadrat, berarti tinggal nilai ini dikuadratkan. Nah, nilai yang sebelah kiri yang di sini dikuadratkan ke sini. Dikuadratkan, semuanya dikuadratkan, tinggal dijumlahkan. Jumlahkan di sini 0,1708. Kalau sudah dijumlahkan, langsung langkah berikutnya adalah menentukan standar deviasi. Rumusnya sudah saya kasihkan di format laporan. Nah, tinggal menghitungnya, tinggal standar deviasi atau VRMS sama dengan 1/4 dikali 0,1708. 1/4 kenapa ya? Karena ada 4 di sini. Ada 4 praktikum yang kita lakukan, 4 kali percobaan. Kemudian jumlah dari ini. Jadi 0,1708 diambil dari sini. Diambil dari jumlah G min G bar kuadrat. Ini nih, nilai dari sini. Nanti angka kalian ya jangan ngikutin 0,1708. Tinggal dapat dari hasil praktikumnya berapa, nilai di sini pindahkan ke sini, jadi 1/4 dikali nilai yang ada di sini nantinya. Nah, hasilnya saya kebetulan adalah 0,2066. Ini standar deviasinya. Nah, kemudian kita cari ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian relatif delta di sini VR. Jadi VRMS dibagi dengan G barnya. Jadi hasilnya tadi 0,2066 dibagi dengan G bar. G barnya mana ini? 9,9567. Jadi nilai standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata gravitasinya dikali 100%. Hasilnya saya adalah 2,075%. Gitu. Nah, maksudnya apa dari ketidakpastian relatif? Nanti akan saya jelaskan. Nah, tadi di perhitungan tadi kita sudah dapatkan 0,2066, kemudian ketidakpastian relatifnya kita sudah dapatkan 2,075%. Nah, apa artinya ketidakpastian relatif ini? Nah, pada saat melakukan praktikum kan kadang kita ada tidak pastinya karena kita kurang teliti misalkan. Nah, ada kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini dilihat dari angka sini. Nah, 2,075.
2,75 ini akan berpengaruh ke sini. Ketika ketidakpastian relatifnya 0,1%, maka dia berhak atas 4 angka penting di jawaban nanti. Di jawabannya dalam bentuk 4 angka penting. Kalau dia sekitar berkisar 1%, maka dia berhak atas 3 angka penting. Nah, ketika relatifnya 10%, berhak atas 2 angka penting. Nah, karena percobaan kita menghasilkan angka 2,075%, maka berarti kita di rentang 1% kan? Lebih dekat ke 1% nih. Maka dia berhak atas 3 angka penting. Sehingga dalam menuliskan besar percepatan gravitasi adalah, nah ini 9,96 dari angka sini, dari angka gravitasinya. Kemudian 0,2007 didapat dari standar deviasinya. Jadi yang dituliskan begini, kok jadi 9,96? Karena dia hanya berhak atas 3 angka penting. Gitu. Kita tuliskan 3. Walaupun angka aslinya tadi yang hasil pengukuran 9,9567 yang ini, itu nggak bisa dituliskan karena dalam praktikum kita hanya membutuhkan 3 angka penting saja, maka digunakan 3 angka saja. Ini 0,2066, maka kita ubah menjadi 0,207 yang dituliskan, karena yang dituliskan cukup 3 angka penting. Ini yang dituliskan laporan. Penulisan angka penting juga saya perhatikan di sini, benar atau tidak penulisannya sesuai dengan yang diminta di ketidakpastian relatif. Dia berhak atas 3 angka penting, 2 angka penting, atau 4 angka penting. Oke, sampai sini sudah kita dapatkan besar percepatan gravitasinya sekian, tinggal dituliskan di kesimpulan. Nah, ini paparan praktikum yang akan kalian lakukan. Ya, mudah saja dengan alat yang sederhana, sendiri juga bisa dilakukan. Oke, saya tunggu laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.